Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Gustian S, BP 181024/2022. Di sini saya akan mempresentasikan materi metodologi penelitian tentang jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian ada 4. Yang pertama yaitu penelitian ditinjau dari tujuan, kemudian penelitian ditinjau dari manfaat, kemudian penelitian ditinjau dari rentang waktu, kemudian penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Penelitian yang pertama, penelitian ditinjau dari tujuan. Ada beberapa sub. Yang pertama yaitu penelitian eksplorasi dengan tujuan memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan. Kemudian penelitian deskriptif yaitu informasi mengenai masalah atau keadaan tertentu yang belum cukup terperinci. Kemudian penelitian analisis yaitu penelitian yang berhubungan dengan sebab akibat antara faktor yang hendak dipelajari. Yang kedua, penelitian ditinjau dari manfaat. Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu penelitian yang pertama dasar basic research atau murni, yaitu penelitian yang amat mendasar kemudian mendukung mengaji teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial, penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya penelitian terapan yang mencoba menyelesaikan permasalahan, teori bukan titik utama yang dipelajari, kemudian analisis yang dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Kemudian penelitian ditinjau dari manfaat. Penelitian murni tadi dengan tujuan untuk kepuasan peneliti. Kemudian permasalahan dan subjek penelitian bebas dipilih oleh peneliti. Kemudian berdasarkan norma absolut, fokus penelitiannya ditentukan oleh peneliti, dan tujuan utama menyumbang untuk teori dasar. B. Penelitian terapan. Penelitian terapan dengan tujuan untuk sponsor. Permasalahan ditentukan oleh sponsor. Sponsor diberikan berdasarkan manfaat dari hasil penelitian. Kemudian fokus pada kemampuan untuk menetralisir hasil penelitian. Tujuan utama adalah tujuan yang praktis. Kemudian penelitian ragam yang ketiga yaitu penelitian ditinjau dari rentang waktu. Penelitian terhadap sebagian dari gejala populasi atau suatu waktu tertentu biasanya mudah dan murah, tetapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Kemudian penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan lebih dari sekali. Lebih rumit dan lebih mahal, tetapi efektif untuk melihat perubahan yang terjadi pada suatu periode waktu yang panjang, dan informasi akan lebih kaya. Jenis penelitian ini terbagi lagi atas. Yang pertama, panel studi, itu pengamatan atas kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Kemudian time series, pengumpulan jenis informasi yang sama tentang perubahan gejala dari kelompok orang dalam suatu waktu yang berbeda, sehingga dapat dilihat ada tidaknya perubahan dari kelompok itu. Kemudian cohort study, pengamatan atas perubahan gejala pada sejumlah responden dengan karakteristik yang sama yang dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Lanjut penelitian
yang ketiga tadi, yang ditinjau dari rentang waktu. Masuk ke bagian yang selanjutnya, case study, yaitu penekanan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu rentang waktu yang terbatas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci dan variatif. Kemudian masuk ke ragam penelitian yang keempat, yaitu penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Terbagi beberapa bagian. Yang pertama, experimental research, yaitu subjek penelitian terbagi dalam satu atau lebih kelompok. Kemudian kondisi termanipulasi, memberi perlakuan secara khusus bagi salah satu kelompok untuk dapat disimpulkan berbagai perbedaan reaksi terhadap berbagai perlakuan yang berbeda. Kemudian pembagian yang kedua, survei, yaitu peneliti ajukan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara lisan yang hasilnya direkam. Kemudian data terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel dan grafik yang diperoleh gambaran tentang pemikiran subjek penelitian terkait dengan topik yang diajukan. Biasanya menggunakan sampel sekelompok kecil dari suatu populasi, sehingga data dari sampel data digeneralisir atau untuk populasi. Lanjutan dari penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data, pembagiannya lagi, yaitu contents analysis. Penelitian kumpulkan data dan informasi dari materi bersifat simbiolis, teks lirik lagu. Kemudian peneliti sebelumnya diidentifikasi bentuk materi yang akan dianalisis, buku, majalah, sinetron, dan lain sebagainya. Kemudian pembagian yang keempat, statistik, yaitu peneliti gunakan data statistik yang ada dan disusun kembali data itu dalam bentuk baru yang lebih sesuai untuk penelitinya sendiri. Kemudian pembagian dari ragam yang keempat, pembagiannya yang subnya yang kelima, field research, yaitu penelitian tidak mulai dari perumusan masalah, tetapi dari memilih kelompok masyarakat yang akan diteliti. Kemudian peneliti amati langsung subjek penelitian di lingkungan alamiah secara jangka waktu tertentu. Terus peneliti membuat catatan berkala berdasarkan kegiatan atau kejadian sehari-hari hingga peneliti memperoleh fokus penelitian. Sub yang keenam, historical comparative research, yaitu peneliti mengumpulkan data yang jelas aspek-aspek kehidupan sosial dalam periode-periode yang berbeda atau bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda. Kemudian biasanya peneliti gabungkan teknik pengamatan, wawancara, dokumen, dan statistik. Berdasarkan bidang yang diteliti, penelitian sosial ialah penelitian secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya. Kemudian penelitian eksakta yaitu penelitian secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan lainnya. Berdasarkan tempat penelitian,
Penelitian lapangan jenisnya yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Kemudian penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian. Kemudian penelitian laboratorium atau laboratory research, yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium dan bersifat eksperimen atau percobaan. Berdasarkan spesialisasi bidang ilmu, peneliti bisnis ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti akunting, keuangan, manajemen, dan pemasaran. Kemudian penelitian komunikasi ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang komunikasi seperti komunikasi massa, bisnis, kehumasan, dan periklanan. Kemudian penelitian hukum ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang hukum seperti hukum perdata, pidana, tata negara, dan internasional. Kemudian penelitian pertanian ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti agribisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, dan agronomi. Kemudian penelitian ekonomi ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi seperti ekonomi mikro, makro, dan pembangunan. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.